Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Piscok Meler ingin mempresentasikan hasil project based learning kami di mata kuliah akuntansi biaya mengenai harga pokok pesanan. Di dalam project kali ini, kami memilih usaha Piscok Meler untuk memperhitungkan harga pokok pesanannya. Baik, di dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai profil usaha Piscok Meler, pembahasan mengenai harga pokok pesanan, dan juga jurnal umum, dan juga kesimpulan. Yang dimana proyek ini disusun oleh Ade Putri Ayu Azahari dan Anissa Khairani dan Naila Anggraini. Masuk di dalam profil perusahaan. Piscok Meler 76 adalah makanan olahan berbahan dasar pisang. Pisang coklat ini terletak di Jalan Abdul Hakim, Susu 2. Pisang coklat ini melakukan penjualan setiap harinya, namun usaha pisang coklat ini juga menerima pesanan untuk keperluan acara, arisan, ataupun kegiatan dalam jumlah besar. Piscok Meler 76 ini sudah berdiri sejak Maret 2017 dan sudah memiliki banyak peminatnya di kalangan masyarakat. Usaha Piscok Meler ini adalah usaha yang dijalankan oleh Kak Dini selaku pemilik usaha Piscok Meler. Usaha ini awalnya adalah usaha yang didirikan oleh orang tua dari Kak Dini, yang sekarang diteruskan oleh Kak Dini. Piscok Meler ini juga memiliki 3 varian rasa dalam penjualan setiap harinya. Di antaranya ada coklat original, keju, dan coklat kacang. Namun, pada kesempatan kali ini, kami mengambil sampel pesanan dengan rasa yang paling bestseller, yaitu Piscok Meler rasa coklat original. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Dalam bulan September, Piscok Meler 76 menerima pesanan. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Dalam bulan September, Piscok Meler 76 menerima pesanan sebanyak 5 box, yang dimana satu box itu berisi 30 pieces, dan dikali 5, totalnya 150 pieces, dan dihargai dengan Rp2.000 per pieces. Bahan penolong yang digunakan yaitu box dengan ukuran 37 dikali 29 dikali 7 sebanyak 5 box, yang dimana harga satu box yaitu Rp19.000. Upah biaya tenaga kerja, upah langsung sebanyak 2 jam, yang dimana dalam 1 jamnya dihargai dengan Rp63.000. Hal tersebut dihitung dari hasil UMR, dibagi bulan, dan dibagi jam kerja. Upah tidak langsung senilai Rp26.000, yaitu harga ongkos kirim pesanan yang dimana telah disesuaikan berdasarkan pengantaran yang sudah ditetapkan berdasarkan alamatnya. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk dari biaya tenaga kerja langsung atas dasar tarif yang dihitung sebesar 150%. Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya pemeliharaan peralatan sebanyak Rp71. Hal tersebut didapat dari harga beli dibagi umur ekonomis, dibagi tahun, dibagi bulan, dibagi jam kerja. Info tambahan, pesanan ini dipesan dalam keadaan frozen, jadi kami tidak menggunakan minyak dalam produksinya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kartu harga produk. Dengan jenis produk Piscok Meler, tanggal pesanan 20 September 2024, pesanan selesai 22 September 2024. Pesanan atas nama Ibu Ani, status pesanan segera, jumlah 5 box, 1 box isi 30 pieces dikali 5 di 150 pieces dengan harga jual 2.000 dikali 150 pieces di total Rp300.000. Di biaya bahan baku ada pisang Rp100.000, coklat Rp60.000, kulit lumpia Rp80.000, di total Rp240.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp126.000 didapat dari upah langsung 2 jam dikali Rp63.000. Selanjutnya ada di biaya overhead pabrik yaitu 150% dikali Rp126.000 di jumlah Rp189.000. Jadi total keseluruhan kartu harga pokok di Rp555.000. Yang pertama, mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku ada pisang 1 tandan di Rp100.000,
Kemudian ada coklat batangan di 3 kotak, per kotak Rp20.000, di total menjadi Rp60.000. Kulit lumpia di 8 bungkus yaitu Rp80.000, total bahan baku di Rp240.000. Bahan penolong ada box, jumlahnya ada di 5 box, ukuran 37 dikali 29 kali 7 cm, harga per boxnya Rp19.000, total harga 5 boxnya ada di Rp95.000. Jurnal 1 yaitu jurnal pembelian bahan baku. Jurnalnya ada persediaan bahan baku pada utang dagang senilai Rp240.000. Jurnal pembelian bahan penolong, persediaan bahan penolong pada utang dagang di Rp95.000. Yang kedua, mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku ada pisang 1 tandan senilai Rp100.000, coklat batangan 3 kotak di Rp60.000, kulit lumpia 8 bungkus di Rp80.000. Jumlah bahan baku Rp240.000. Sedangkan jumlah bahan penolong yang digunakan untuk pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada box ukuran 37 dikali 29 dikali 7 cm di harga Rp95.000. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku Rp240.000. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong di biaya overhead pabrik yang sesungguhnya pada persediaan bahan penolong senilai Rp95.000. Selanjutnya, mencatat biaya tenaga kerja. Upah langsung pesanan 101, 2 jam dikali Rp63.000 senilai Rp126.000. Upah tidak langsung senilai Rp26.000. Jumlah upah Rp152.000. Jumlah biaya tenaga kerja Rp152.000. Mencatat biaya tenaga kerja yang terhutang dan pembayaran gaji dan upah. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terhutang oleh perusahaan, jurnalnya yaitu gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai Rp152.000. Kemudian ada pencatatan distribusi biaya tenaga kerja dengan jurnalnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung senilai Rp126.000, biaya overhead sesungguhnya Rp26.000, pada gaji dan upah senilai Rp152.000. Pencatatan pembayaran gaji dan upah. Jurnalnya utang gaji dan upah pada kas senilai Rp152.000. Kemudian mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan. Biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk dari biaya tenaga kerja langsung atas dasar tarif yang dihitung sebesar 150%. Perhitungannya 150% dikali Rp126.000 senilai Rp189.000. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai Rp189.000. Selanjutnya, mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Perhitungannya, biaya depresiasi peralatan senilai Rp71. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik sesungguhnya, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya pada biaya depresiasi peralatan senilai Rp71. Mencatat perhitungan overhead dibebankan, yaitu jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik sesungguhnya, yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya senilai Rp189.000. Selanjutnya, mencatat under offer applied.
perhitungannya bahan penolong di Rp95.000, biaya tenaga kerja tidak langsung Rp26.000, biaya depresiasi peralatan Rp71. Jadi, total BOP sesungguhnya Rp121.771. BOP dibebankan Rp189.000, selisih pembebanan di minus Rp67.929.000. Jurnal untuk mencatat under applied yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya pada selisih BOP senilai Rp67.929. Selanjutnya, mencatat harga pokok produk jadi yaitu biaya bahan baku Rp240.000, biaya tenaga kerja langsung Rp126.000, biaya overhead pabrik Rp189.000. Jumlahnya di Rp555.000. Jurnalnya persediaan produk jadi senilai Rp555.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku senilai Rp240.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp126.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp189.000. Selanjutnya, mencatat harga produk dijual dan mencatat pendapatan penjualan produk. Mencatat harga pokok produk yang dijual yaitu harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi senilai Rp555.000. Pencatatan pendapatan produk yaitu perhitungannya penjualan barang 150 pieces dikali Rp2.000 dengan total Rp300.000. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan senilai Rp300.000. Selanjutnya, kita akan masuk ke jurnal umum. Persediaan bahan penolong pada utang dagang senilai Rp95.000. Selanjutnya, barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku senilai Rp240.000. Selanjutnya, biaya overhead yang sesungguhnya pada persediaan bahan penolong senilai Rp95.000. Selanjutnya, upah pada utang upah senilai Rp152.000. Selanjutnya, barang dalam proses biaya tenaga kerja senilai Rp126.000, BOP sesungguhnya Rp26.000 pada upah Rp152.000. Selanjutnya, utang upah pada kas senilai Rp152.000. Selanjutnya, barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai Rp189.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada akumulasi depresiasi peralatan senilai Rp71. Selanjutnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya senilai Rp189.000. Selanjutnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada selisih BOP senilai Rp67.929.000. Selanjutnya, persediaan produk jadi senilai Rp555.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku senilai Rp240.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung senilai Rp126.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik senilai Rp189.000. Selanjutnya, harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi senilai Rp555.000. Selanjutnya, piutang dagang pada penjualan senilai Rp300.000 dan jumlah keseluruhannya adalah Rp2.982.000. Lalu, kesimpulan pada proyek ini adalah pada perhitungan yang sudah kami lakukan, pisang Meller 76 adalah olahan makanan yang berbahan dasar pisang. Selain pisang, ada beberapa bahan baku penting lainnya seperti kulit lumpia dan coklat. Pada kesempatan kali ini, kami meneliti pesanan dalam bentuk frozen, artinya kami hanya menyediakan pisang Meller dalam keadaan yang belum digoreng. Oleh karena itu, barang penolong yang kami gunakan adalah box untuk wadah pisang Meller. Setelah diperhitungkan, seluruh harga pokok pesanan pada pisang Meller 76, usaha ini mengalami over applied dengan biaya overhead sesungguhnya sebesar Rp121.071
dan biaya overhead dibebankan sebesar Rp189.000. Usaha ini dikatakan over applied karena kan BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan. Maka jumlah over applied usaha Piscok Meler sebesar Rp67.929. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai harga pokok pesanan pada usaha Piscok Meler. Semoga video pembelajaran dari kami dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.